Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, menjerit. Pada saat ini, Qin Wentian mulai menjerit kesakitan. Jeritan suaranya terdengar sangat menusuk telinga. Ditindas oleh kekuatan besar Chu Feng, tubuh Qin Wentian mulai tumbuh semakin kecil. Dan pada saat yang sama, rasa sakit yang dia rasakan menjadi semakin besar. Qin Wentian tahu betul bahwa situasinya akan sangat buruk jika itu berlanjut. Dia tahu bahwa saat ukuran tubuhnya kembali ke manusia biasa, itu akan menjadi saat ketika dia akan bertemu dengan kematian yang kejam. Chu Feng, kamu sampah. Sebagai murid Gunung Qianwu, alih-alih menggunakan teknik bela diri, kamu mengandalkan teknik spiritual. Kamu benar-benar bertarung dengan keuntungan yang tidak adil, dan keuntungan yang sama sekali tidak adil. Teriak Qin Wentian. Qin Wentian tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dengan demikian, ia mulai mengutuk Chu Feng. Namun setelah mendengar kutukan Qin Wentian, Chu Feng tiba-tiba menghentikan serangannya ke arah Qin Wentian dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Chu Feng, tidak akan cocok untuk kamu jika aku tidak menggunakan teknik spiritual? Omong kosong, kamu hanya peringkat 6 Martial King. Jika kamu tidak menggunakan teknik spiritual, aku bisa menenggelamkan kamu hidup-hidup dengan satu ludah. Chu Feng, kamu tidak lebih dari sampah. Kamu adalah sampah yang hanya tahu cara menggunakan teknik spiritual saja. Kamu telah gagal sebagai kultivator bela diri. Kamu tidak layak dikenal sebagai kultivator bela diri, dan bahkan lebih tidak layak tinggal di Gunung Qianwu. Kamu harus bergegas kembali ke aliansi spiritualis dunia." Qin Wentian melanjutkan kutukannya. Bas-bas. Tiba-tiba dengan pemikiran dari Chu Feng, formasi Dewa Delapan Senjata dibubarkan. Dari atas langit, Chu Feng dengan lembut melayang dan mendarat di alun-alun. Oh surga, apa yang sebenarnya direncanakan Chu Feng untuk dilakukan? Dia tidak mungkin berencana untuk bertarung melawan Qin Wentian dengan teknik bela diri kan, seru kerumunan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng telah membiarkan emosinya memengaruhi kemampuan pengambilan keputusannya, dan melepaskan peluang kemenangan tertentu sehingga ia bisa bertarung melawan Qin Wentian dengan titik lemahnya. Ini bukanlah keputusan yang bijak. Dan, wush, tepat pada saat ini, tubuh Qin Wentian bergeser. Tubuhnya yang besar berubah menjadi gas merah tua. Dengan kekuatan dan kecepatan yang mirip dengan sambaran petir, dia tiba di depan Chu Feng. Seperti ular sanca darah, dia melilit dengan erat di sekitar Chu Feng. Pada saat ini, Qin Wentian bukan lagi manusia. Sebagai gantinya, dia sekarang adalah monster yang mampu berubah menjadi bentuk dan objek apapun. Hahaha, Chu Feng, kamu benar-benar terlalu sombong. Perkelahian antara para ahli memiliki perubahan substansial yang cepat. Kamu sebenarnya tidak tahu tentang logika ini, dan telah memberi aku kesempatan untuk melawan. Aku, Qin Wentian, di sisi lain tidak akan memberimu kesempatan ini. Semakin banyak keluhan yang kamu miliki ketika kamu mati, maka aku akan semakin bahagia. Itu karena kematianmu memang pantas, ucap Qin Wentian. Saat Qin Wentian berbicara, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mempererat genggamannya pada Chu Feng. Dia berencana untuk menghancurkan Chu Feng sampai mati. Hehehe. Namun tepat pada saat Qin Wentian berpikir bahwa Chu Feng ditakdirkan untuk mati, Chu Feng melepaskan tawa tunggal. Setelah itu, 5 jenis petir melintas di matanya. Kemudian, dengan guntur yang keras, baut petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam tubuh Chu Feng seperti bilah tajam. Di mana saja kilat itu berlalu, maka semua makhluk hidup akan dihancurkan. Bahkan ruang di mana Chu Feng berada dihancurkan juga oleh petir itu. Ruang itu runtuh menjadi kosong, dan tidak meninggalkan apapun di belakangnya. Pada saat ini, Chu Feng berada di ruang kegelapan. Dan bahkan segala sesuatu di sekitarnya telah dihancurkan.
Adapun Qin Wentian, dia secara alami juga menghilang. Dia tampak seperti benar-benar telah mati. Oh iya, aku lupa menyebutkan hal ini padamu. Aku tidak menggunakan kekuatan bela diri aku, itu karena aku tidak ingin kamu kalah dengan terlalu menyedihkan. Ucap Chu Feng masih berdiri di ruang kegelapan. Meskipun sekelilingnya tertutup kegelapan, tapi dia sendiri tidak tertutup oleh kegelapan, namun sebaliknya, ia tampak sangat mengesankan dengan Thunder Armor yang bergelombang dan Thunder Wings yang berkibar-kibar. Chu Feng muncul seperti dewa petir. Dengan setiap gerakan, ia akan menarik perhatian semua orang. Dia benar-benar luar biasa dan mengesankan. Peringkat setengah kaisar bela diri, kultivasi Chu Feng sebenarnya juga peringkat 1,5 kaisar bela diri. Benar saja, dia menyembunyikan kultivasinya. Seru kerumunan itu dengan heran. Itu karena kultivasi Chu Feng sekarang adalah peringkat 1,5 kaisar bela diri. Tidak, itu salah. Aku pernah mendengar bahwa Chu Feng memiliki metode khusus yang dapat meningkatkan kultivasinya 2 tingkat. Armor petir dan sayap petir itu adalah metode yang aku bicarakan. Karena kultivasinya saat ini adalah peringkat 1 dari kaisar setengah bela diri, maka kultivasinya yang sebenarnya adalah peringkat 8 raja bela diri, ucap seorang penonton. Ada juga orang yang tahu siapa Chu Feng, dan dia mulai menjelaskan hal-hal kepada yang lain. Pada saat ini, di depan tatapan kerumunan, sementara kerumunan itu dengan bersemangat mendiskusikannya, kekosongan gelap yang dibentuk oleh kehancuran ruang mulai menyusun kembali dirinya. Thunder Armor dan Thunder Wings milik Chu Feng juga mulai memudar. Pada saat ini, kultivasi Chu Feng diturunkan ke peringkat 8 Martial King. Chu Feng tidak mencoba menyembunyikan kultivasinya. Itu karena, dia sudah menunjukkan kultivasi yang sebenarnya di hadapan orang banyak. Jadi, tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya lagi. Peringkat 8 Martial King adalah kultivasi aktual Chu Feng saat ini. Namun kekuatan pertempuran Chu Feng sendiri, itu setara dengan peringkat 4,5 kaisar bela diri yang sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang hanya Chu Feng percaya. Karena sebaliknya, ia berhasil mencapai itu di bawah tatapan yang tak terhitung dari kerumunan. Meskipun pertempuran telah berakhir, diskusi Chu Feng dari berbagai kekuatan tidak berakhir. Tidak perlu menyebutkan Taman 10.000 Bunga, Villa Pedang Kerajinan dan juga yang lainnya. Itu karena mereka sudah berpikir, bahwa Chu Feng menjadi jenius surgawi yang langka. Tidak hanya teknik formasi spiritualnya sangat kuat, bahkan kekuatan bela dirinya juga sangat kuat. Dia hanyalah pohon muda langka yang bahkan mungkin tidak muncul dalam 10.000 tahun sekali. Mereka sangat iri, dan bahkan sangat iri dengan Gunung Qianwu. Namun meski begitu, mereka juga ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan Chu Feng. Ini bukan karena karakter besar dan kekuatan besar itu tidak tahu malu, tapi itu melainkan karena jenius surgawi yang memiliki pesona semacam itu. Bahkan untuk karakter besar seperti kepala akademi dari 9 kekuatan, mereka masih ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan jenius semacam itu. Adapun Chu Feng, dia kebetulan menjadi jenius surgawi. Setelah pertempuran ini berakhir, sebenarnya para murid Gunung Qianwu yang memiliki perubahan terbesar dalam pendapat mereka tentang Chu Feng. Terlepas dari apakah Chu Feng telah memperoleh 6 taruhan dari berbagai karakter agung, atau faktanya bahwa Chu Feng telah mengalahkan 20 murid dari Sekte Tanah Terkutuk, atau bahkan faktanya bahwa ia telah membunuh Qin Lingyun, semua hal itu sangat agung dan mampu membangkitkan keributan besar. Namun ketika hal-hal itu terjadi, hanya tokoh-tokoh besar yang hadir untuk menyaksikannya. Jadi, tidak banyak orang yang tahu tentang mereka. Maka secara alami, mayoritas murid Gunung Qianwu tidak tahu seberapa kuat Chu Feng ini. Namun untuk pertempuran hari ini, itu telah ditampilkan secara publik. Tidak hanya yang hadir di sana adalah tokoh-tokoh besar, bahkan banyak murid Gunung Qianwu juga yang datang untuk menonton. Murid-murid itu semua telah berhasil melihat betapa kuatnya Chu Feng dengan mata mereka sendiri. Mereka semua mengetahui tentang transformasi Chu Feng. Dengan demikian, di dalam hati mereka, Chu Feng tidak lagi sampah yang bisa diinjak-injak oleh Qin Lingyun seperti yang dia inginkan.
Kini sebaliknya, ia telah menjadi murid nomor 1 di Gunung Qianwood. Chu Feng sebenarnya tidak terlalu peduli tentang pendapat yang dimiliki orang lain tentang dirinya. Setelah pertempuran berakhir, Chu Feng kembali ke kediamannya sendiri. Itu karena dia perlu memulihkan dirinya sendiri. Meskipun Chu Feng tampaknya sangat mengesankan dalam pertempuran ini, dan memperoleh kemenangan mutlak, tapi itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Pertempuran itu pada kenyataannya, itu agak menantang bagi Chu Feng. Paling tidak, Chu Feng telah menampilkan 2 kartu truf terbesarnya untuk mendapatkan kemenangan ini dengan indah. Jika formasi Dewa 8 senjata merusak kekuatan spiritual Chu Feng, maka 5 kilat berwarna Chu Feng adalah beban yang sangat besar bagi kekuatan bela diri Chu Feng, dan bahkan untuk tubuhnya sendiri. Langkahnya itu dilakukan dengan menggunakan 5 lightnings ilahi yang berbeda dalam darah Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng sudah tahu metode ini sejak lama. Dia telah menangkapnya saat dia berhasil menerobos ke ranah Martial King. Hanya saja, kekuatan gerakan saat itu tidak sebesar ini. Selain itu, jarak tembaknya juga sangat pendek. Adapun serangan yang digunakan Chu Feng hari ini, itu lebih dari 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat daripada awalnya. Sebenarnya, Chu Feng belum mengeluarkan semuanya pada hari ini. Jika dia bertarung habis-habisan, maka efek kehancuran dari serangannya akan lebih besar. Adapun alasan mengapa kekuatan serangannya telah meningkat, itu bukan hanya karena kultivasi Chu Feng telah meningkat. Karena yang lebih pentingnya lagi, itu karena Chu Feng telah berhasil meraih kontrol yang lebih besar atas Divine Lightnings. Adapun alasan mengapa Chu Feng mampu mencapai prestasi seperti itu karena kilatan pencerahan dari sebelumnya. Ketika ia berhasil menembus peringkat 8 Martial King, Chu Feng telah mengambil kesempatan dan memperoleh pencerahan. Dengan demikian, kendalinya terhadap Lightnings ilahi sekarang sedikit lebih tidak dibatasi. Namun meski begitu, Chu Feng tahu betul bahwa meskipun dia berhasil memahami kekuatan Lightnings ilahi, tapi dia hanya berhasil menangkap sebagian kecil saja, dan itu mirip dengan ujung gunung es. Cahaya ilahi dalam tubuhnya sangat kuat, sangat tak terbayangkan, dan juga sangat istimewa. Jika Chu Feng dapat sepenuhnya memahami mereka, itu akan menjadi masalah sepele baginya untuk menghancurkan seluruh tanah suci martialism. Meskipun kekuatan seperti ini sangat menakutkan, tapi Chu Feng tidak takut sama sekali. Namun sebaliknya, dia malah sangat bersemangat. Tentu saja, kalian semua sangat kuat, bahkan saking kuatnya sehingga aku tidak bisa mengendalikan kalian semua. Namun meaki begitu, aku suka kalian semua telah sekuat ini. Semakin kuatnya kalian, maka aku semakin ingin mengendalikan kalian semua. Saat ini aku hanya berhasil menangkap ujung gunung es saja. Namun suatu hari nanti, aku pasti akan sepenuhnya menangkap kalian semua, dan kalian semua akan menjadi milikku. Chu Feng membuka matanya, dan mengucapkan kata-kata itu. Dia berbicara kepada 9 warna Divine Lightnings di tubuhnya. Chu Feng sama sekali tidak rendah hati ketika mengucapkan kata-kata itu. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan kesombongan juga. Sikap yang dia miliki saat ini, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Chu Feng tidak yakin tentang asal-usul guntur ilahi. Jadi, dia merasa bahwa mereka sangat menakutkan dan akhirnya takut pada mereka. Namun sekarang, dia tidak lagi memikirkan mereka seperti itu. Itu karena dia telah mencapai kesadarannya, dan mengerti bahwa guntur ilahi bukanlah kekuatan asing. Sebaliknya, mereka adalah kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain dia adalah guntur ilahi, dan guntur ilahi adalah dia. Terlepas dari seberapa kuat Lightnings ilahi, mereka masih harus hidup di dalam tubuhnya. Karena mereka adalah kekuatan garis keturunannya, maka mereka adalah satu dengan Chu Feng. Kali ini, Chu Feng telah menghabiskan banyak kekuatannya. Butuh 4 jam penuh pemulihan untuk kekuatan bela diri tingkat raja, serta kekuatan spiritualnya yang sebagian besar untuk bisa pulih. Pada saat yang sama, kondisi psikologisnya juga menjadi jauh lebih baik. Namun sebelum Chu Feng bisa pulih sepenuhnya, dia buru-buru bangkit. Itu karena, karakter agung telah tiba di istananya.
Adapun orang ini, itu tidak lain adalah Kepala Akademi Gunung Qianwood, Du Xingfeng. Kunjungan pribadi dari Du Xingfeng adalah kehormatan terbesar bagi seorang murid. Selanjutnya untuk Chu Feng, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meminta Du Xingfeng agar dapat membantunya. Chu Feng meninggalkan kamarnya, dan tiba di ruang tamu. Dia menemukan bahwa Du Xingfeng sedang duduk di ruang tamu. Namun dia tidak duduk di kursi master, dan malah duduk di salah satu kursi yang ada di samping. Du Xingfeng memegang cangkir teh, dan dengan lembut mengerutkan bibirnya untuk minum teh. Dia sangat bebas dan tenang, itu seolah-olah tempat ini adalah rumahnya. Bahkan sama sekali tidak ada keseriusan baginya. Selain itu, ia juga tidak menunjukkan kekuatan kepala akademi yang mengesankan. Dengan demikian, ia tampak sangat ramah dan seperti orang biasa. Namun Chu Feng tahu betul bahwa pria di depannya ini bukanlah orang biasa. Dia adalah kepala akademi Gunung Qianwood, Du Xingfeng. Murid Chu Feng memberi hormat kepada Tuan Kepala Akademi, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng tiba, dia segera membungkuk hormat kepada Du Xingfeng. Chu Feng, hanya ada kamu dan aku di sini. Jadi, tidak perlu melakukan etiket itu. Ayo, duduk di sini, ucap Du Xingfeng sambil melambaikan tangannya ke arah Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, Du Xingfeng seperti orang yang sama sekali berbeda. Jika Du Xingfeng adalah kepala akademi yang sangat mengesankan ketika di depan berbagai kepala akademi lainnya, maka Du Xingfeng saat ini muncul lebih seperti kerabat bagi seseorang. Penampilannya yang ramah tampaknya tidak palsu, dan itu sepertinya datang dari lubuk hatinya. Dengan demikian, Chu Feng tidak mencoba menjadi rendah hati, karena ia tahu bahwa tidak perlu baginya untuk menjadi rendah hati. Karena itulah, dia berjalan ke Du Xingfeng dan duduk di sampingnya. Chu Feng, saat itu, aku berada di pelatihan tertutup dan tidak dapat mengambil alih situasi di Gunung Qianwood. Dan pada saat itu aku telah menyebabkan kamu sangat menderita. Kamu tidak mungkin menaruh dendam terhadap aku kan? Du Xingfeng bertanya dengan senyum di wajahnya. Namun sebenarnya, itu ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia benar-benar khawatir bahwa Chu Feng akan menanggung dendam terhadapnya, dan memiliki kesan buruk padanya. Memang benar, aku telah diintimidasi dan dihina di masa lalu. Namun meski begitu, aku tidak akan menyimpan dendam terhadap siapapun. Pada saat itu, kekuatan aku tidak memadai. Karena itulah, aku tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri aku sendiri karena ditindas dan dihina. Adapun Tuan Kepala Akademi, kamu adalah orang yang mampu membedakan mana yang benar dan yang salah dengan ketajaman. Kamu telah menangani masalah dengan adil dan kamu adalah kepala akademi yang baik. Murid ini hanya memiliki respek yang dalam untuk kamu, dan tidak menaruh dendam kepada kamu, kata Chu Feng. Itu bagus, itu sangat bagus, ucap Du Xingfeng sambil tersenyum lega. Kemudian, dia berkata lagi. Sebenarnya, aku sebenarnya tidak mendukung kamu menjadi murid nominal aliansi spiritualis dunia. Namun karena masalahnya sudah selesai, aku juga harus mengatasinya. Saat itu, reaksiku mungkin agak berlebihan. Namun itu karena aku sangat memikirkanmu. Karena itulah, aku harap kamu tidak akan mengingatnya, kata Du Xingfeng. Keegoisan adalah sesuatu yang dimiliki semua orang. Lord Headmaster tidak terkecuali. Ini adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh murid ini. Namun meski begitu, World Spiritist Alliance telah benar-benar memperlakukan murid ini dengan sangat baik, dan bahkan membantu murid ini berkali-kali. Aku juga berharap bahwa Lord Headmaster tidak akan memiliki hubungan yang buruk dengan aliansi spiritualis dunia karena murid ini, balas Chu Feng. Chu Feng berharap agar Gunung Qianwood dan aliansi spiritualis dunia dapat hidup berdampingan secara damai. Hahaha, kamu bisa yakin tentang itu. Belum lagi bahwa Gunung Qianwood kita telah bersekutu dengan aliansi spiritualis dunia selama ini, bahkan jika hubungan kita tidak begitu baik, aku masih tidak akan membuat aliansi spiritualis dunia menjadi musuh karena kamu. Lebih jauh lagi, seiring perkembangan masalah di wilayah ini,
Aku sekarang berpikir bahwa kamu dapat menjadi Gunung Qianwood dan aliansi spiritualis dunia kami untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Mungkin kita bisa menjadi kekuatan aliansi yang menikmati kehormatan dan aib bersama-sama, dan juga maju serta mundur bersama-sama, kata Dugu Xingfeng. Jika Lord Headmaster menginginkannya, murid ini bersedia mengambil risiko hidupnya untuk membantu Lord Headmaster, kata Chu Feng. Hahaha, bagus, aku tahu aku tidak salah menilai kamu. Tidak hanya bakat kamu yang luar biasa, rasa loyalitas dan keadilan kamu juga luar biasa. Hanya seorang murid seperti kamu yang cukup layak bagi Gunung Qianwood kami untuk menghabiskan semua untuk memelihara kamu, ucap Dugu Xingfeng yang benar-benar mengagumi dan menghargai Chu Feng. Kekaguman dan penghargaan semacam ini berada di ambang ekstrim. Setiap kata, dan setiap tindakan yang dilakukan Chu Feng, itu akan memberi Dugu Xingfeng sensasi kepuasan yang sangat baik. Setelah itu, Chu Feng dan Dugu Xingfeng mengobrol agak lama. Dari situ Chu Feng bisa merasakan, bahwa Dugu Xingfeng benar-benar berencana untuk merawatnya. Tapi sayangnya, kekuatan Chu Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, jika Chu Feng ingin mencapai terobosan, sumber daya kultivasi biasa tidak bisa memuaskannya. Hanya keanehan alam atau sumber daya kultivasi langka lainnya yang bisa memuaskan Chu Feng. Meskipun Chu Feng sangat mendesak untuk meningkatkan kultivasinya, tapi dia tidak ingin orang lain mendapatkan sumber daya kultivasi untuknya. Lagi pula, seseorang harus mengalami cobaan agar bisa bertumbuh. Ini mirip dengan perbedaan antara harimau liar dan harimau yang dikurung. Harimau yang dikurung memiliki banyak makanan, dan juga kondisi kehidupan yang baik. Dengan demikian tubuhnya akan tumbuh besar, dan dari pandangan saja harimau itu akan tampak sangat kuat. Adapun harimau liar, ia tidak memiliki makanan yang cukup, dan akan sangat kurus dan tampak lemah. Tapi dari pandangan sekilas, tampaknya tidak memiliki kekuatan harimau sejati. Bagi banyak orang, mereka akan berpikir bahwa harimau yang dikurung akan lebih kuat. Dari hanya penampilan luar mereka saja, mereka akan berpikir bahwa harimau yang dikurung akan beberapa kali lebih kuat daripada harimau liar. Namun jika kedua harimau itu ditempatkan bersama dan disuruh bertarung, pemenangnya pasti harimau liar. Meskipun harimau liar tidak akan mendapatkan perlakuan luar biasa yang diterima harimau kurungan, harimau itu tetaplah harimau yang hidup di alam liar. Di alam liar, jika tidak membunuh, maka dia akan dibunuh. Harimau itu akan mengalami pertempuran jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya untuk melanjutkan hidup, dan harimau itu hanya akan berhasil bertahan hidup karena kemampuannya. Namun untuk harimau yang dikurung, itu akan sangat berbeda. Meskipun itu akan memberi makan dirinya sendiri menjadi sangat kuat, tapi itu hanya akan bergantung pada tuannya untuk memberinya makan. Harimau itu sendiri tidak akan pernah sekalipun berburu binatang lain sebelumnya, dan harimau itu akan menjadi makhluk yang hanya akan membuka mulutnya ketika makanannya tiba. Dengan demikian, ia sudah lama kehilangan sifatnya yang liar. Untuk harimau seperti itu, tubuh harimau yang kuat akan sia-sia, karena tidak memiliki hati untuk mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan musuhnya. Dan juga, harimau itu tidak memiliki teknik untuk melakukannya. Jika ingin bertarung melawan harimau liar, bagaimana mungkin ia bisa menang atas musuhnya? Hal ini sama juga untuk kultivator bela diri. Sementara seseorang dapat menerima bantuan dari yang lain, maka seseorang tidak dapat mengandalkan orang lain untuk semuanya. Seseorang harus mengalami cobaan dan kesengsaraan, kemudian bertarung melawan musuh sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk benar-benar dewasa, dan mendapatkan transformasi sejati. Dengan demikian, Chu Feng tidak meminta kepala akademinya Dugu Xingfeng untuk sumber daya kultivasi. Namun sayangnya, ada masalah bahwa ia tidak punya pilihan selain memintanya. Adapun masalah itu adalah tentang pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk menyelamatkan Tantai Sue. Meskipun Chu Feng bisa mengurus masalah ini sendiri, tapi itu akan sangat berbahaya. Dengan kemungkinan yang sangat tinggi, bahwa dia akan mati jika dia pergi sendiri. Terlebih lagi, dia tidak hanya akan mati, tapi Tantai Sue juga akan mati.
Dia tidak ingin menyebabkan Tante Sue mati karena kecerobohannya sendiri. Maka dari itu, Chu Feng harus mencari orang untuk membantunya. Sedangkan untuk Dugu Xingfeng, dia adalah kandidat yang tepat untuk meminta bantuan. Akhirnya, Chu Feng berbicara. Tuan Kepala Akademi, murid ini memiliki masalah yang aku ingin minta bantuan. Bisakah Tuan Kepala Akademi mau membantu murid ini? Apakah ada masalah? Tidak ada salahnya memberitahuku, kata Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Aku ingin meminta Tuan Kepala Akademi untuk membantu aku menyelamatkan seseorang, kata Chu Feng. Di mana kita akan pergi untuk menyelamatkan orang itu? Tanya Dugu Xingfeng. Dugu Xingfeng bahkan tidak repot-repot bertanya siapa yang ingin diselamatkan Chu Feng, dan bukannya langsung menanyakan lokasi. Chu Feng sedikit terkejut dengan reaksi Dugu Xingfeng. Namun meski begitu, dia masih menjawab. Sekte Tanah Terkutuk. Oh, Sekte Tanah Terkutuk ya, ucap Dugu Xingfeng. Mendengar kata-kata itu, reaksi Dugu Xingfeng masih tidak terlalu besar. Dengan ketenangan yang sama, dia pun bertanya. Siapa orang ini bagimu? Haruskah kamu menyelamatkan orang ini? Tanya Dugu Xingfeng. Dia adalah teman aku. Murid ini harus menyelamatkannya, jawab Chu Feng sambil mengangguk. Baiklah, aku akan membantu kamu menyelamatkannya. Namun, perburuan 9 kekuatan baru saja berakhir. Dengan demikian, ada banyak hal yang harus ditangani. Aku tidak bisa berangkat untuk menyelamatkannya dengan segera. Selanjutnya, jika kita akan berangkat untuk Sekte Tanah Terkutuk, kita harus melakukannya secara rahasia. Jadi, tidak cocok bagi kita untuk berangkat bersama-sama. Bagaimana dengan ini? Dalam 2 hari, kamu harus meninggalkan Gunung Qianwu terlebih dahulu, dan menemukan tempat untuk menunggu aku, ucap Dugu Xingfeng. Saat Dugu Xingfeng berbicara, dia mengulurkan jarinya, lalu menunjuk ke suatu daerah ruang kosong dan memberi isyarat. Dalam sekejap, garis besar peta segera muncul. Titik awal di peta ini adalah Gunung Qianwu. Adapun tujuannya, itu adalah kedai desa. Murid ini mengerti. Terima kasih Tuan Kepala Akademi karena membantu aku. Ucap Chu Feng yang bersyukur dari lubuk hatinya. Dari saat dia berbicara sampai sekarang, Dugu Xingfeng tidak memiliki perilaku yang tidak biasa. Reaksi Dugu Xingfeng sangat tenang itu seolah-olah permintaan Chu Feng tidak mengherankan sama sekali. Selain itu, sepertinya permintaan Chu Feng juga dalam kisaran permintaan yang bisa dia terima. Namun yang paling penting adalah, Dugu Xingfeng hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada Chu Feng. Dan bahkan, dia bahkan tidak bertanya kepada Chu Feng siapa yang dia rencanakan untuk diselamatkan, atau bahkan permusuhan seperti apa yang dimiliki orang tersebut dengan Sekte Tanah Terkutuk. Dari sini saja dapat dilihat, betapa sangat yakinnya dia pada Chu Feng. Tidak perlu sopan seperti ini denganku. Ingatlah, aku adalah kepala akademi kamu, dan juga keluarga kamu. Gunung Qianwu adalah rumah kamu. Ketika anggota keluarga seseorang memiliki sesuatu yang mereka butuhkan bantuan, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Kita mengobrol sudah terlalu lama. Kamu juga sudah sangat lelah dengan pertempuran ini hari ini. Kamu harus istirahat. Kami akan bertemu lagi dalam waktu 3 hari, ucap Dugu Xingfeng sambil menepuk bahu Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia meninggalkan kediaman Chu Feng. Saat Chu Feng memperhatikan arah yang ditinggalkan Dugu Xingfeng, dia tersenyum ringan. Rumah. Kata-kata yang diucapkan oleh Dugu Xingfeng ini, itu adalah sesuatu yang Master Aliansi Spiritualis Dunia juga sebutkan sebelumnya. Dan sekarang, mereka memang seperti keluarga bagi Chu Feng, karena telah menawarkan bantuan dan perlindungan kepadanya. Sensasi semacam ini sangat baik untuk Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa dia saat ini bukan lagi dia dari masa lalu. Di tanah suci martialism, tempat ini dengan para ahli seperti awan dan bahaya di setiap sudut, Chu Feng tidak lagi sendirian. Dia sekarang juga memiliki keluarga, serta anggota keluarga yang akan memperlakukannya dengan tulus. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.